Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran IPA mengenai benda dan sifatnya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada macam-macam benda. Benda terbagi menjadi 3 bagian, yaitu benda padat, cair, dan benda gas. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukurannya, bentuk, warna, dan aroma, atau baunya yang berubah. Namun, perubahan wujud benda juga bisa dipengaruhi hal yang lainnya. Pada kondisi tertentu suatu zat benda, yakni padat, cair, dan gas, mengalami perubahan wujud karena zat benda tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada karakteristik sifat benda padat. Benda padat mempunyai sifat yang pertama dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk aslinya. Jika kita memegang suatu benda padat, itu tidak akan merubah bentuk asli dari benda tersebut. Kemudian, yang kedua, benda padat ini dapat diubah dengan perlakuan, misalnya diberi tekanan, digunting, dilipat, disobek, dan sebagainya. Jika benda padat diberi perlakuan seperti itu, maka benda padat tersebut dapat berubah. Kemudian yang ketiga, benda padat ini mempunyai volume yang tetap, juga bentuknya yang tetap. Contohnya seperti pensil, buku, tas, meja, dan lain-lain. Selanjutnya, ada karakteristik sifat benda cair. Benda cair mempunyai sifat yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Misal, jika kita menuangkan air ke dalam botol, maka air tersebut akan mengikuti bentuk dari botol tersebut. Jika kita menuangkan air ke dalam mangkuk, maka air tersebut akan mengikuti bentuk mangkuk tersebut. Kemudian yang kedua, mengalir dari tempat lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, merambat melalui serat-serat. Kemudian air ini mempunyai volume yang tetap. Kemudian yang kelima, air ini menempati ruang. Kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya seperti apa? Contohnya benda cair adalah air, minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Kemudian ada karakteristik sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat yang pertama, dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Contohnya seperti asap. Kemudian, jika dipindahkan, bentuknya menyerupai wadahnya. Kemudian yang ketiga, volume dan bentuk berubah-ubah. Kemudian sifat benda gas ini juga menekan ke segala arah. Contohnya seperti uap air, uap minyak, uap bensin, dan lain-lain. Kemudian ada macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Kemudian yang kedua, membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair yang menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya
proses perubahan wujud dengan membekukan melepaskan panas pada suhu yang dingin, berkebalikan dari mencair. Kemudian yang ketiga ada menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Kemudian ada mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Kemudian ada menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Kemudian ada mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Nah, alhamdulillah materinya telah saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah mendengarkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.